Hai pemirsa, apa kabar? Salam sehat untuk semuanya. Saya Permatasari Harahap hadir kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa Go Healthy, pasti Anda sudah tahu ya kalau Go Healthy hadir ini akan selalu menghadirkan narasumber dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda di setiap episodenya. Dan di sini kami tidak hanya akan membahas masalahnya saja, tapi juga akan memberikan solusinya kepada Anda. Dan bagi Anda yang saat ini memiliki keluhan kesehatan, dan ingin berbagi cerita bersama kami di sini, boleh kami persilahkan Anda untuk berbagi. Kami tunggu cerita Anda. Ya, dan narasumber kami kali ini hadir untuk berbagi cerita tentang riwayat kesehatannya. Nah, nanti dari beliau kita bisa banyak belajar nih, kira-kira apa saja yang bisa kita tiru dan tidak tiru atau ditinggalkan. Tapi sebelum saya perkenalkan beliau, ya gimana kalau kita simak video profilnya berikut ini. Ini dia. Budi Rahayu. Akibat kelalaiannya dalam menjaga pola hidup, ia terserang stroke saat usianya masih produktif. Hal ini karena tekanan darahnya begitu tinggi. Sebelumnya, ia memang memiliki riwayat hipertensi sejak usia 42, namun tidak dikendalikan dengan baik. Meski sudah rutin mengkonsumsi obat, tapi pola makannya tidak kunjung diubah menjadi lebih sehat. Alhasil, ia harus menerima dirinya terserang stroke. Dokter mengatakan ada penyumbatan di pembuluh darah otak Budi. Hal ini menyebabkan anggota tubuh bagian kanannya terasa lemah. Ia pun menyesal. Andai saja dulu dirinya lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan, mungkin serangan stroke ini tidak akan terjadi. Kini Budi sudah belajar dari pengalaman pahitnya. Ia tidak mau terkena serangan stroke untuk yang kedua kalinya. Yaitu dia adalah profil dari narasumber kami kali ini, Bapak Budi Rahayu, usianya 50 tahun. Halo Pak Budi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, dan di sampingnya ada istri tercinta Ibu Rina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, baiklah sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi dengan Pak Budi dan juga Ibu Rina, saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini. Siapa lagi kalau bukan yang ganteng-ganteng? Waduh, ada Mas Boy Abidin. Hai Mas. Halo, baik. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Semoga pemirsa Anda juga dimanapun berada dalam keadaan sehat ya. Mas Nurman di sini. Halo. Kalau baik, saya baik, dan pemirsa juga harus baik, baik juga harus baik. Kita semua harus baik karena Amin. kita hadir di Go Healthy pastinya akan memberikan yang baik-baik dan Ya, kita juga setuju. dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah, kita akan mengingat kejadian dulu nih Pak Budi. Tepatnya di tahun 2019. Pak Budi ini terkena serangan stroke. Tapi sebelum 2019 juga pernah serangan stroke juga? Pernah, gejalanya dulu kayak lemes-lemes sedikit gitu, pernah berapa tahun yang lalu lah. Oke, berarti 2 kali. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Oke. Yang kedua. Jadi kejadiannya kayak gimana? Pada saat itu Bapak sedang di rumah atau sedang beraktivitas? Jadi waktu itu saya pulang Jumatan, saya pas lagi pakai sepatu gitu, tangan saya tiba-tiba begini nih. Kemudian kaki saya coba angkat udah nggak bisa. Sisi bagian kanan? Sisi kanan. Telepon teman saya yang ikut Jumatan juga, karena teman saya udah mulai keluar dari masjid. Iya. Tapi kata teman saya, lu ngomong apa sih nggak jelas, tapi Oh, tetap udah mereka mulai nggak jelas bicaranya. cerita itu aja udah nggak bisa di apa? Udah pelo. Udah pelo. Saya Oke. juga udah agak ngecas gitu. Oh, gitu. baik. Waktu saya nyampe ke rumah sakit, terus kata dokter IGD itu, Bapak kena stroke. Waktu itu saya langsung di otak saya tuh gini, saya mulai hari ini kayaknya saya bakal cacat gitu. Ya. Dampak apa yang Bapak paling rasakan ketika Bapak terkena stroke? Takut kehilangan sih. Takut kehilangan. Kalau pekerjaan bagaimana Bapak? Dari perusahaan juga nggak terlalu kaku banget ya, jadi memberikan kelonggaran pokoknya sampai sembuh total gitu. Gimana Ibu perasaan waktu tahu Bapak stroke? Kaget banget, pengennya tuh lari cepetan ke rumah sakit, ngeliat suami saya tuh kayak gimana. Tapi ternyata alhamdulillah teman-temannya tuh semuanya cepet tanggep, langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi kata dokter, alhamdulillah masih ada golden periodnya. Jadi pagi itu berangkat kerja biasa. Ya. Terus tiba-tiba dapat telepon jam 1, saya ingat banget jam 1, disuruh segera ke rumah sakit. Walaupun Ya. di depannya dia saya kuat, di belakangnya dia saya nangis-nangisnya. Karena kita harus tampak Betul, kuat di depan yang sedang lemah. Nah, Bapak tahu hipertensi sejak usia? Itu usia 40-an lah, 41. Saya waktu itu sempat waktu di ruang meeting tuh saya
pusing gitu. Saya kata dokter, Bapak harus dirawat gitu. Mulai sekarang Bapak udah hipertensi, hati-hati gitu. Itu tensinya berapa Pak pada saat itu Pak? 150-an, 160 gitu. 150-an. kurang Itu lebih. sebelum kejadian stroke pertama. Sebelum. Itu dari dokter kan udah mulai dikasih obat hipertensi ya. Untuk 30 hari. Saya pikir ya udah 30 hari ya sudah selesai gitu, Oke. sembuh. Ya sudah, Nggak minum kontrol lagi. Kontrol lagi setelah Kontrol itu. juga enggak karena saya merasa sehat. Satu adalah hipertensi, sudah pasti tensi yang tidak terkendali. Kenapa tensinya bisa tinggi dan tidak terkendali? Karena memang pola makan yang tidak sehat. Mungkin apa saja dimakan. Benar Pak? Iya, Semua dimakan. Semua dimakan. Nggak ada pantangan sama sekali. Pada saat itu enggak. Pada saat itu tidak ada pantangan. Bapak tidak merokok, Nggak, tidak saya minum ngerokok, alkohol, nggak tapi juga sebagai perokok pasif. Ya mungkin Lingkungannya? teman-teman saya sih pada ngerokok juga. Oke, Bapak ada banyak pikiran, stres ketika bekerja? Iya, di pekerjaan pasti ada stresnya cukup tinggi sih. Ya, baik. Saya mau nanya, ini olahraga nggak Pak Budi? Enggak sih. Nggak olahraga. Enggak olahraga. Nah, Ya. jadi udah komplit nih ya. Kita harus tahu bahwa kalau misalkan kita sudah terindikasi ada hipertensi, itu biasanya kontrol rutin itu sangat penting dilakukan. Karena apa? Karena untuk menilai apakah pengobatannya berhasil, apakah harus ganti obat. Stroke ini sendiri dia benar, kata Ibu, ada golden periodnya. Iya. Kurang lebih 4 jam itu, kurang dari 4 jam itu harus ditanganin. Karena apa? Lebih dari itu akan ada kematian jaringan otak yang akan menimbulkan cacat permanen. Ini ada riwayat keturunan nggak sih dari hipertensi ini? Ada. Ada. Siapa? Orang tua saya dua-duanya hipertensi juga. Dua-duanya ayah dan ibu, lalu Kemudian kakak beradik? Kakak beradik hipertensi semua. Nah, pemirsa, saya mau jelaskan sedikit. Tadi kan Pak Budi ini disebutkan waktu pemeriksaan adalah adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, ini kita lihat bagaimana sih aliran darah yang mengalir pada otak kita, ya, di mana otak kita ini supaya dia bisa berfungsi dengan baik, dia dialiri oleh darah. Ini dipompa dari jantung, dialiri oleh darah, banyak sekali pembuluh darah yang mengalir di otak kita. Ini harus mengalir dengan lancar. Nah, kalau terjadi penyumbatan, nah penyumbatan ini terjadinya oleh karena tadi nih, ya, ada pembuluh darah di pembuluh darah yang kemudian di sini ada timbunan plak, ya, yang kita sebut sebagai plak aterosklerosis. Ini disebabkan kalau darah yang kental, ya, karena kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi, bisa juga karena tekanan darah yang tinggi menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah. Nah, ini sumbatan ini akan terus banyak dan kemudian akan menyebabkan aliran darah di otak kita ini akan terhenti atau terganggu. Sehingga kita lihat nih bagian-bagian yang hitam ini, bagian-bagian di mana otak itu mengalami kerusakan. Karena sirkulasi aliran darahnya tidak Nggak mengalir lancar. dengan lancar ke arah otak ini. Ya, ini kalau saya lihat data di sini, Masih tinggi. datanya 167. tekanan darah Bapak tinggi ya, masih di atas normal nih. Di 167 per 97, sedangkan normalnya kan 120 per 80. Jadi ini Bapak mesti harus rajin nih Pak ya, periksa ke dokter, kemudian mengkonsumsi. Obatnya masih dikonsumsi ya Pak Masih, ya? Pak. Masih rutin ya? Tiap hari. Kita akan kasih solusinya untuk Bapak dan juga pemirsa, tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh Hai pemirsa, bagi Anda yang saat ini masih memiliki keluhan hipertensi dan bingung bagaimana cara mengendalikannya, yuk simak perbincangan kami di Go Healthy kali ini. Kami akan berikan solusinya kepada Anda. Narasumber kami hari ini memiliki hipertensi, akibatnya adalah komplikasi stroke. Pada saat itu Bapak terkena stroke, ada kelemahan di sisi bagian Sebelah kanan. sebelah kanan. Sebelah kanan. Baik, sebelah kanan, kaku, Lemes bukan kaku sih. Jadi lemas. pada saat itu kan lagi sepatu gini, terus tangan saya tiba-tiba gini di posisinya kayak gini. Nggak bisa dilurusin gini aja gitu. Terus saya gerakin gini cuma sedikit aja gitu, nggak bisa. Ini lemes semua. Terus kaki juga nggak bisa. Jadi kalau jalan juga nggak bisa. Ini kayak mati aja gitu. Jadi kayak mati rasa, Mati rasa nggak bisa. Harus dibantu orang. tidak berfungsi sama sekali gitu Sama ya. sekali Pada nggak bisa. saat itu, pada Iya. saat terkena serangan stroke, tensi Bapak tinggi sekali, 184 per 115. Jadi ini iya. adalah masalah kesehatan Bapak, hipertensi, tekanan darah mencapai 184 per 115. Iya. Stroke, penyumbatan di pembuluh darah otak. Anggota tubuh bagian kanan sempat terasa lemah. Jadi kalau kita bicara mengenai tekanan darah tinggi ya, kenapa kalau kita periksa dengan alat tensi itu kemudian tekanan tinggi, ini sebenarnya karena masalahnya adanya hambatan pada pembuluh darah kita. Ya, jadi kita selama kita hidup ini jantung kan berdetak ya, jantung berdetak memompa darah ya.
jantungnya tetap berdetaknya normal begitu. Tapi kalau kemudian pembuluh darahnya, cabang-cabang selang-selangnya itu kemudian yang tadinya melebar kemudian menyempit, ini yang menyebabkan kemudian tekanan darahnya akan menjadi lebih tinggi. Nah, tekanan darah yang tinggi ini akan merusak dinding pembuluh darah. Ya, jadi pembuluh darah ini berlapis-lapis. Ya, kita lihat ini ada lapisan yang luar, ada tengah, kemudian ada lapisan dalam. Nah, pada orang dengan tadi hipertensi, ya ini biasanya lumen atau lubang pembuluh darah ini akan menjadi lebih sempit. Ya, karena tadi adanya kerusakan pada pembuluh darah atau bisa juga karena ada timbunan lemak di sana, ya yang kita sebut sebagai aterosklerosis yang menyebabkan ini akan lumennya atau lubang ini menjadi sempit. Ini yang menyebabkan tekanan darah itu menjadi tinggi. Nah, ini bisa dibantu ya dengan teknologi laser, di mana dinding pembuluh darah ini dia akan menjadi lebih elastis, lebih lentur, lebih luas, lebih lebar karena adanya peningkatan kadar hormon atau kadar nitric oxide. Sehingga harapannya dia akan melebar dan kemudian tekanan darah itu akan bisa terkendali dengan baik. Pembuluh darah kita kualitasnya harus jaga betul ya dengan menerapkan pola hidup sehat, mengkonsumsi obat dan kemudian dibantu dengan teknologi laser. Di sini pembuluh darah kita itu terutama ada di bagian kepala, di area leher kita itu leher ke atas itu akan ada pembuluh darah. Yang warna biru ini dia adalah vena, kemudian yang warna merah ini adalah arteri, dan yang warna kuning ini adalah sistem susunan saraf pusat kita. Dan yang besar ini adalah otak kita. Jadi bisa pemirsa lihat nih bahwa otak kita itu diselubungi dengan yang namanya pembuluh darah. Kalau ada terjadi penyumbatan sedikit saja, anggaplah kita ada penyumbatan di area ini, maka area di sekitar penyumbatan tersebut tidak akan teraliri oleh darah. Sehingga yang tadi seperti yang dialami sama Pak Budi, ini yang kita sebut sebagai stroke atau kematian jaringan dari yang namanya otak kita. Kalau misalkan terjadi yang namanya kerusakan otak, maka pesan dari otak ini tidak bisa disampaikan oleh sistem susunan saraf pusat kita. Sehingga koordinasinya menjadi tidak baik. Makanya terjadi kelumpuhan. Teknologi laser juga bisa diletakkan di intranasal atau dimasukkan di area rongga hidung. Untuk apa? Fungsinya adalah untuk melancarkan aliran darah ke area kepala kita. Makanya penting sekali kita untuk menggunakan teknologi laser, terutama intranasal untuk melengkapi pola hidup sehat kita. Kendalikan tensi dengan menggunakan teknologi laser, ditambah dengan pola hidup yang sehat dan juga rutin melakukan medical check up. Ada cerita dari mereka yang punya keluhan sama seperti Bapak, tapi sekarang sudah terbantu kesehatan setelah menggunakan teknologi laser. Kita sama-sama kita saksikan videonya. Dan pemirsa yang mau tahu bagaimana cara mendapatkan teknologi laser, yuk kita simak perbincangan berikut ini. Ini dia. Ya, saya kena stroke sekitar 4-5 tahun yang lalu lah. Serangan udah sampai 4 kali. Lihat di berita itu laser menghambat untuk serangan berikutnya saya gunakan. Ternyata efeknya ada sampai sekarang, akhirnya saya tidak mengalami kejang atau stroke kembali. Ya, hidupnya udah mulai normal, tidur juga udah lumayan. Terima kasih teknologi saat telah membantu saya. Pemirsa, tadi cerita dari salah satu masyarakat yang sudah merasakan manfaat terbaik dari menggunakan teknologi laser, tentu saja dari Gogumol. Yes, betul sekali. Dan kita juga harus sadar bahwa pemirsa, kapan sih waktu terbaik untuk kita menggunakan dokter laser adalah ketika kita masih sehat. Itu adalah waktu yang tepat untuk menggunakan dokter laser, iya nggak? Tadi kan ceritanya satu keluarga punya riwayat hipertensi, makanya harus dicegah dari awal dong, itu lebih penting. Setuju banget. Mbak Tantri ada riwayat juga keluarga? Sama, hipertensi juga, makanya aku pun pakai teknologi laser. Ini adalah langkah yang cerdas pemirsa. Karena ketika Anda menggunakan dokter laser nih, yang Anda gunakan ini adalah alat kesehatan yang terdaftar memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah, menggunakan ada 3 warna sinar terapi. Yang pertama nih, kita menggunakan laser warna merah, panjang gelombangnya 650 nanometer. Kemudian yang kedua ada sinar terapi warna biru, panjang gelombangnya 477 nanometer. Dan sinar warna kuning, panjang gelombangnya ini 590 nanometer. Yang nantinya ini akan menyinari, ada pembuluh darah nadi kita di tangan kiri, dan juga titik akupuntur. Ada HT4, 5, 6, 7, PC6, dan juga PC7. Supaya nanti ketika ada aliran darah yang lewat ini, dia bisa menyerap nih energi laser, dibawa ke jantung, dikirim ke seluruh tubuh,
yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Tapi ingat ya pemirsa, makanya harus rutin 2 kali sehari 15 sampai 60 menit. Tapi enaknya tuh ya, itu enaknya ya, karena cuma pakai 15 sampai 60 menit 2 kali doang. Itu akhirnya kita bisa bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Karena kita sadarkan bahwa ini sama-sama memiliki ada faktor keturunan. Ya sama-sama juga dong kita jaga. Satu dokter laser untuk satu keluarga loh. Nah itu berarti konsumen cerdas, satu keluarga ikut cerdas. Jadi pemirsa, ayo bersama-sama kita jaga kesehatan tubuh kita. Hubungi nomor ini dan WhatsApp kita sekarang juga. Supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi. Bagaimana dokter laser bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kita punya gaya hidup yang jauh lebih sehat lagi. Silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Kesehatan tidak hanya untuk Anda, tapi juga untuk satu keluarga. Didukung oleh Pemirsa pasti mendengar dong bahwa ada anjuran untuk menampar atau memukul tubuh penderita pada saat mengalami serangan stroke. Hal tersebut merupakan mitos ya pemirsa. Jadi di sini saya akan membagikan apa saja sih yang tidak boleh dilakukan pada saat penderita mengalami serangan stroke. Yang pertama, jangan memukul-mukul, apalagi menampar tubuh penderita pada saat mengalami serangan stroke. Lalu yang kedua, dilarang untuk memberikan makanan atau minuman pada penderita pada saat mengalami serangan stroke karena khawatirnya nantinya akan tersedak. Lalu bisa beresiko mengalami kesulitan bernapas. Lalu yang ketiga, dilarang untuk mengeluarkan darah dari tubuh penderita seperti menusuk jari dengan menggunakan jarum. Lalu yang keempat adalah dilarang untuk memindah-mindahkan atau menggerak-gerakkan tubuh penderita. Tapi tetap yang terbaik adalah mencegah daripada mengobati. Apabila pemirsa di rumah ada yang menderita hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, atau asam urat yang tinggi, yuk segera awasi pola hidup dan perbaiki pola hidup kita. Ikutin anjuran dokter. Lalu yang paling terakhir nih, gunakan teknologi laser agar meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darahnya. Hai pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan saya tidak pernah bosan untuk menanyakan hal ini kepada Anda. Kapan terakhir Anda melakukan cek kesehatan? Sudah lama atau tidak pernah sama sekali? Ayo lakukan cek kesehatan minimal 6 bulan sekali. Karena biar Anda tahu nih bagaimana kondisi tubuh Anda. Pak, saat ini masih ada rasa gelisah atau hal yang Bapak takuti nggak dengan kejadian yang 2019 Bapak alami? Masih ada nggak? Ya, masih sih. Ketakutan saya itu takut tiba-tiba stroke datang lagi. Karena stroke yang saya alami itu nggak ada rambu-rambunya. Tiba-tiba tek gitu aja. Bisa kapan aja terjadi itu. Saya takut banget. Nggak ada peringatan sama sekali ya Pak? Nggak ada lemes dulu, pusing dulu, nggak ada. Itu kayak normal aja gitu. Nah itu yang saya takutkan saat ini seperti itu. Dia bisa datang kapan aja dia mau. Bapak sudah tahu dia bisa datang kapan saja dan akhirnya bisa merubah hidup kita. 180 derajat langsung berubah yang tadinya normal menjadi tidak bisa apa-apa. Ya, jadi pencegahan ini sebenarnya tetap jauh lebih baik dan jauh lebih murah kalau menurut pendapat saya. Dan berikutnya teknologi laser ini bisa membantu untuk menjaga ya supaya kualitas darah, kualitas darah kita tetap terjaga dengan baik. Teknologi laser ini punya 3 warna ya. Jadi ada laser merah, ada sinar biru dan ada sinar kuning. Yang laser merah ini memperbaiki kualitas dari darah kita. Kemudian yang sinar biru ini akan membuat kualitas dinding pembuluh darahnya menjadi lebih baik. Ya, jadi lebih lentur, ya tidak kaku, lebih lebar sehingga harapannya tekanan darahnya bisa terkendali dengan baik. Kemudian yang menarik adalah yang sinar kuning. Dia kita sebut sebagai happy light ya. Oleh karena itu penggunaan teknologi laser dengan 3 sinar warna ini bisa digunakan ya untuk yang sakit, mencegah terjadi komplikasi, dan juga untuk yang sehat untuk menjaga jangan sampai dia sakit. Teknologi laser ini juga sekarang kan sudah dilengkapi dengan yang namanya laser pad. Jadi laser pad ini bisa kita gunakan pada area-area tertentu Pak. Misalkan nih, Bapak Budi kan merasa sakit area pinggangnya. Itu bisa kita tempelkan di area sana. Itu fungsinya adalah untuk mengurangi rasa peradangan dan rasa nyeri di area tersebut. Dan ini kan karena adanya kelemahan. Artinya ada otot-otot yang memang mengalami kelemahan pada area tertentu. Nah ini bisa kita bantu dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Kalau misalkan kita tempelkan teknologi NMES itu di area sini, maka dia akan menarik kembali secara aktif kembali. Sehingga otot yang tadinya mengalami kelemahan, itu nanti akan dirangsang kontraksi kembali, sehingga nantinya
otak ini akan memberikan stimulus lagi ke bawah nih, ke bagian otot-otot untuk bergerak secara aktif kembali. Sehingga mempercepat proses pemulihan pada pasien stroke. Titik-titik akupoin di pergelangan tangan kita itu ada banyak. Ada PC6, PC7, HT4, 5, 6, 7. Nah, titik-titik akupoin ini dia memang dikhususkan untuk mengendalikan tekanan darah kita. Kalau misalkan distimulus dengan laser, dengan intensitas yang memang sudah diatur sehingga bisa mencapai titik akupoin tersebut, maka bisa membantu untuk mengendalikan tekanan darah kita. Baiklah, Bapak mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat, pesan-pesan atau himbauan dan lain-lain gitu Pak, harapan ke depannya seperti apa? Sebelum ditanya penyakit, mendingan kita menghindar dulu dah. Kita udah tahu kok harus olahraga, harus makan bagus, teratur, itu kita udah tahu semua. Cuman malas aja untuk ngikutinya, saya pikir itu aja sih. Jadi nggak boleh males ya, kalau misal kita tahu ada yang salah ya harus diperbaiki. Ya saya terima kasih sih, pada saat titik-titik saya di kritis, selalu ada istri saya sampai. Itu aja sih. Peluk Pak, peluk Pak. Peluk istrinya. Peluk, Pak. Oh. Dan tadi kita sama-sama tahu bahwa Bapak tensinya masih belum terkendali dan harus kita bantu. Saat ini saya ingin memberikan, kami gitu ya, ingin memberikan teknologi laser untuk Bapak. Ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak. Dengan harapan gitu ya, Bapak ini sehat kembali, tensinya terkendali, dan jauh dari namanya stroke berulang. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih Mas Boy. Terima kasih Mas Nurman. Yuk kita atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya. Gimana caranya? Terapkan pola hidup sehat, mengkonsumsi obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter, ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Lalu bagaimana cara mendapatkan teknologi laser? Simak perbincangan berikut ini. Ini dia. Mas Panji, kita harus semangatin Pak Budi nih. Yes. Harapan terus ada. Betul, tetap terus semangat. Wah. Dan semoga cepat pulih. Tapi rutin dipakai loh Pak Budi, jangan lupa. Nah betul, 2 kali sehari, ingat durasi 15-60. Dan jangan lupa, pakai intranasalnya ya. Di dalamnya kan ada intranasal dikasih Betul. juga ya Mas Panji. Itu free. Kalau misalnya Anda memiliki dokter laser, itu akan mendapatkan intranasal terapi itu secara gratis nih pemirsa tuh. Digunakannya di rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala kita kan. Jadi berarti darah dan pembuluh darah akan jauh lebih optimal karena memang teraliri dengan baik di seluruh tubuh. Betul. Dan ini harus dilakukan secara rutin, bisa gonta-ganti satu keluarga. Nah itulah kenapa kita harus memilih alat kesehatan yang tepat nih, menjadi konsumen yang cerdas. Dengan memilih alat kesehatan yang sudah terdaftar, memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti dokter laser nih. Terbukti dari tahun 2011 sudah hadir di Indonesia, Yes. sudah banyak yang merasakan manfaatnya, sudah banyak yang percaya, termasuk ketika kemudian after sales-nya Lebih terjamin. Nah. Bayangin, pemirsa, ketika Anda sudah memiliki dokter laser di rumah Anda juga akan dilindungi dengan garansi suku cadang sampai dengan 1 tahun untuk unit utama. Dan kita juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga. Sebagai bentuk komitmen kami kepada Anda. Kami ingin supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Gaya hidup yang baru adalah gaya hidup dengan menggunakan teknologi laser. Nah itu yang paling cakep banget tuh, menjadikan dokter laser sebagai bagian gaya hidup sehat kita dan juga keluarga. Ayo kita jadi influencer supaya satu keluarga bareng-bareng bisa hidup lebih sehat. Dimulai dari Mas Panji yang menjadi influencer untuk pemirsa bagaimana supaya mereka bisa mendapatkannya langsung ke rumah masing-masing. Pemirsa, Anda sudah mendengar bagaimana kisah dari narasumber kali ini yang semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Anda juga sudah tahu bagaimana manfaat teknologi laser untuk kesehatan tubuh kita. Dan Anda juga udah tahu kan bagaimana caranya supaya Anda bisa merasakan manfaat teknologi laser dengan menggunakan dokter laser. Jadi ayo ambil handphonenya, hubungi nomor teleponnya, WhatsApp kami sekarang juga. Dan dapatkan dokter laser untuk kesehatan Anda dan keluarga. Nah pemirsa, untuk bisa merasakan manfaat terbaik dari teknologi laser ini, tidak hanya untuk Anda tapi juga untuk satu keluarga, hubungi sekarang juga.